100 tokoh dunia yang paling berpengaruh adalah yang mendapatkan ranking pertama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disandingkan dengan Christopher Columbus yang menemukan Pulau Columbus di Amerika yang merubah peradaban India menjadi peradaban Eropa, bahkan disandingkan dengan seorang Buddha atau Konghucu, karena Buddha awalnya bukan agama, Bu. Buddha itu adalah nama anak seorang raja yang mana dia ahli tentang sosiologi. Dia berontak dari sang ayah kerajaan yang mana menindas orang-orang yang lemah. Dia pergi ke India mencari ilmu tentang sosial, kembali ke masyarakat, maka dia merangkul masyarakat. Setelah wafat, maka diklaim bahwa Buddha adalah sebuah agama. Tapi itu bukan agama. Buddha itu adalah nama anak seorang raja. Setelah itu, maka baginda Rasul pantas kalau disandingkan dengan semua makhluk. Rasul mendapatkan gelar Sayyidul Makhluqat. Rasul pantas dengan gelar disandingkan dengan para nabi adalah sebagai Sayyidul Anbiya. Disandingkan dengan para rasul, tetap rasul paling unggul, yaitu rasul gelarnya Sayyidul Mursalin. Itulah hebatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, tetap baginda Rasul disandingkan dengan siapapun. Walaupun dengan ahli pemikir tentang filsafat seperti Aristoteles, seperti Plato atau Socrates, bahkan dengan seorang penemu kertas Thailand yang berasal dari Cina, tetap Rasul adalah mendapatkan ranking yang paling pertama. Kenapa? Karena Rasul diwarisi akhlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mana manusia? Yang mana manusia, Ibu? Jadi manusia itu cepat sudah manusia teh mana manusia. Orang boga naon sih? Apa yang kita banggakan? Kita tidak punya apa-apa. Maka andai kata kita merasa kehilangan sesuatu dalam kehidupan, sejatinya kita itu hanya lupa. Bukan kehilangan. Lupa apa? Lupa bahwa semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta, nyawa pun adalah titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang boga naon? Ketika kita kehilangan anak yang kita cintai, kita merasakan kehilangan galau berkepanjangan. Mungkin kalau anak-anak ABG diputuskan pacarnya sampai galon, sampai berteriak-teriak, kau seperti nyanyian dalam hidupku yang memanggil rinduku padamu, oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Itu lagu Dewa 19. Maka ketika kita merasa galau kehilangan sesuatu, sejatinya bukan kehilangan. Kita ini hanya lupa bahwa semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meniru seorang tukang parkir, Pak. Tukang parkir, aya nu parkir mobil Pajero sugan patantang petenteng henteu. Parkir mobil Fortuner sugan patantang henteu. Parkir mobil Lamborghini Civic Wonder. Punya Bapak Ketua Ansor gitu. Masya Allah. Tidak merasa bangga. Kenapa? Karena ketika yang punya datang mengambilnya, apakah tukang parkir akan merasa galau? Tentu tidak. Silahkan dibawa, karena aku ini cuma dititipi. Wong cuma dititipi, orang dititipi. Pamajikan anu geulis eta ge titipan ti Allah. Untuk gelis anggar titipan ti Allah. Dititipi. Kita itu suami yang sangat ganteng. Baheula ganteng sote. Ayeuna mah geus tuku rupanan. Ditingali ti payun bengkung, Ibu. Ti tukang tingali dengklang. Papa teh atuh sahaya teh.
Tahu lama yang katanya seorang Arjuna, dedek sampai rupa hui, dedek sampai rupa hade, ayo nama subhanallah. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, ini kurus dan terbungkuk. Itu lagu Ebit Ade ya. Karena saya hobi nyanyi Bu, terus terang saya hobi nyanyi. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Seperti hanya Gus Motik, beliau itu kan hobi nyanyi, hobi main gitar. Itu gak apa-apa. Kalau musik bisa mendekatkan diri pada Allah, kenapa enggak? Kalau andanya satu nyanyian itu untuk kita lenyapin, untuk kita resapi, maka itu pun seharusnya menjadi satu pelajaran bagi kita. Contoh ibu kan mungkinlah kita itu sekarang lagi booming-boomingnya yang namanya sinetron. Gak apa-apa kalau kita niru yang baik seperti sinetron Ikatan Cinta. Tepuk tangan untuk Ikatan Cinta. Itu kan rumah tangganya Masya Allah, itu so sweet antara A dan Andin. Ditambah lagi dengan yang baru Ken dan Maudi, love story. Masya Allah, kalau kita meniru sampai tua pun kita mulai pacaran memanggil AA, sampai kakek pun kita memanggil AA. Aki-aki. Mulai pacaran kita manggil bebek, sampai nenek-nenek pun panggillah bebek. Say, bebek, tetap aja. Itu adalah digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasul adalah manusia yang paling romantis. Gak pernah Rasul itu memaki-maki istrinya. Dasar nenek goblok, kamu nyanyi wajah. Rasul tidak pernah seperti itu. Suatu ketika baginda Rasul disuguhi kopi oleh Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah saking ngantuk terbangun di malam hari, Rasul baru pulang, maka salah menuangkan gula dan garam. Siti Aisyah itu malah menuangkan ke dalam gelas itu dengan kopi garam. Maka kata baginda Rasul, dari dulu aku ingin kopi yang rasanya asin. Maka istriku itu paling pintar, apa yang aku paling sukai dan aku ingin. Itulah hebatnya baginda Rasul ketika memuja seorang istrinya. Maka ketika seorang lelaki, seorang suami pandai memuji istrinya, maka timbal baliknya akan lebih dihargai oleh istrinya. Ya Allah, mentegaru istri wayahna, sabarlah sayang, nanti juga akan datang. Nah, dalam pertemuan kali ini kita mengenang lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia. Satu sejarah baginda Rasul. Ketika Rasul sedang menyuapi orang Yahudi, ibu, orang Yahudi itu sambil teriak-teriak, wahai sahabat-sahabatku, wahai orang-orang yang ada di sindang, di sini, orang-orang yang ada di sini, maka kalau kau bertemu dengan yang namanya Muhammad, jangan kau dekati. Kenapa? Orang itu adalah orang gila. Eta teh ibu Kanjeng Rasul keur ngahuapan eta jelema mangkluk eta. Mun ku aing ditampilin ya jelema kitu. Tapi Rasul mah ibu henteu, Masya Allah. Rasul malah tersenyum. Alangkah mulianya akhlak baginda Rasul. Mun kurang udah tingheng balinya sia teh goblok ngomong naon. Rasul mah ibu henteu, malah Rasul tersenyum. Keesokan harinya orang tersebut biasa mangka deui ibu, mangka di satu baru kira mah di Rafflesia di Taman Ciamis. Eta jelema nongkrong deui sambil teriak-teriak, kemana orang yang selalu menyuapiku? Rasul juga aya. Nah, maka sahabat-sahabat eta jalma konco-koncone nyarios ka eta jalmi, apakah kau tidak tahu orang yang selalu kau maki-maki sambil menyuapimu itu adalah namanya Muhammad,
yang selalu kau maki-maki. Eta jalmi ibu langsung nangis. Bakatku terharu ku akhlakna baginda Rasul, dina hatena langsung salam Rasul berdakwah dengan akhlakul karimah, maka hati eta jalmi langsung tersentuh. Alangkah mulianya akhlak yang namanya Muhammad, maka aku akan mendatangi rumah Muhammad. Maka setelah ketemu Rasul, saksikan wahai Muhammad, di hadapanmu aku ingin menjadi seorang muslim. Itu karena akhlakul karimah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendakwahkan Islam jangan dengan kekerasan, jangan cuma hanya dengan teriak-teriak suara yang keras. Karena Nahdlatul Ulama di bidang berdakwah pun amar ma'ruf bil ma'ruf, nahil munkar pun bil ma'ruf. Karena itu warisan asli baginda Rasul. Rasul dimaki-maki tidak melawan memaki-maki. Lamun urang mah wah geus beak. Wah ini digesem dalam mana gitu. Tapi Rasul Allahu Akbar. Itulah sebagai uswatun hasanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kata Rasul idofat dengan lafaz Allah, itu maka menjadi makrifat. Yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ibu sekelumit tentang sejarah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga ibu-ibu sekalian dan sahabat-sahabat semuanya, para sepuh, semoga kita diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kuat menghadapi kenyataan, kuat menghadapi kehidupan, di mana tantangan di masa depan itu akan lebih masif. Tantangan untuk generasi milenial itu akan lebih rumit. Maka kalian, rekan-rekan Ibnu, persiapkanlah ilmu kalian untuk menyongsong, untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sekarang lagi musim-musimnya tentang digital, maka yang akan kalian hadapi nanti itu bukan sekedar 4G, nanti akan 5G, mungkin akan lebih lagi sampai 7G mungkin. Dari dimana kalian bisa mengakses beberapa tentang informasi mancanegara, akan bisa mengakses beberapa keilmuan dari pegangan genggaman kalian, dari HP Android kalian. Tapi hati-hati, kalian itu harus ngaji dari guru kalian, bukan ngaji dari Mbah Google atau Nabi Syekh Google. Bukan kita itu hanya sekedar qiraatul YouTube, tapi kita juga harus lebih untuk qiraatul kutub. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selamanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi ila qami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.